Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Amsya dari kelompok 4 dengan nomor absen 23 dan NIM 080112830055. Di sini saya akan mengerjakan tugas bab 5 yaitu tugas Excel. Pertama, mari kita buka tugas Excel-nya. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu pengeditan. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 1 Microsoft Excel. Langsung aja kita mulai. Di sini ada data yang bisa kita lihat ini berantakan yang hanya dipisahkan oleh koma. Yang mana jika kita ingin membacanya itu akan cukup sulit. Jadi di sini saya akan mulai melakukan terlebih dahulu, yaitu pertama kita blok kolom A, lalu di sini kita ke data, lalu kita ke teks ke kolom. Ini berikutnya, lalu kita pilih koma. Lalu berikutnya, lalu selesai. Nah, di sini data sudah dipisahkan yang tadinya dari koma menjadi per baris. Nah, di sini kita perlu tambahkan nomor, yaitu dengan cara kita insert. Nah, di sini langsung aja kita ketik no. Nah, di sini bisa langsung kita pakai rumus row lalu enter. Nah, kenapa aku di sini saya pakai ini satu karena kita akan memulai nomor satunya di baris kedua. Jadi itu kenapa di sini min satu. Langsung aja ini kita tarik ke bawah. Sebenarnya ini ada cara yang lebih cepat, tapi oke, kita pakai cara manual aja. Karena tadi. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa langsung aja mulai ke membuat tabel baru, yaitu dimulai dari umur. Yang pertama itu kita buat dari 20 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, lalu langsung lanjut ke jumlah rata-rata median, lalu eh, min, max, dan simpangan baku. Bisa kita lebarin kolomnya. Nah, ini kita tulis kota.
Nah, untuk mencarinya itu dengan rumus sama dengan hampir. Lalu kita blok B ini, koma, ikuti yang ada di kolom J. Jadi kita mengikuti acuan pada kolom J, yaitu F lebih dari sama dengan 20, ketik, lalu di mana B juga, koma, kurang dari sama dengan sama dengan 30. Lalu enter. Nah, lalu yang selanjutnya lanjut lagi count if, lalu blok B, lalu koma, lebih dari sama dengan 31, di mana B juga kurang dari sama dengan 40. Bentar. Lanjut count if, blok B, di mana B lebih dari sama dengan 41, dan B hmm, kurang dari sama dengan 50. Bentar. Lanjut, selanjutnya count if, di mana B lebih dari sama dengan 51, di mana B juga kurang dari sama dengan 60, kurung enter, lalu count if, di mana B, koma, lebih dari sama dengan 61, di mana B hmm, kurang dari sama dengan 70. Lalu enter. Nah, lalu berjumlah kita gunakan rumus sum sama dengan sum, lalu blok ini, lalu enter, sama dengan untuk rata-rata kita gunakan rumus apa aja? Average. Blok lagi, lalu enter. Untuk median, nah, kita blok lagi, itu kurung enter. Untuk min, ini artinya kita mencari nilai terendah dari data yang ada. Nah, dan next itu untuk mencari nilai tertinggi dari data yang ada. Untuk enter. Dan untuk timbangan bagus kita gunakan sini std, sama seperti tadi, blok, lalu enter.
Nah, di sini kita udah ada tabel pertama. Lanjut ke tabel kedua. Tabel kedua. Di sini kita ada gender. Di mana gender ini udah pasti kan? Kayak gender ini judulnya nih. Jadi, langsung aja kita tulis pakai rumus UNIQ untuk mengambil ada apa aja sih di sel C ini, ada kategori apa aja gitu. Lalu UNIQ, lalu kita blok C ke bawah, lalu enter. Nah, di sini terlihat ada 0 nih teman-teman. Jadi, berarti ada tabel yang kosong. Kita cari tabel yang kosong tersebut. Nah, terlihat di 174 ini kita delete. Lalu, kalau aku pakai cara klik kanan lalu hapus. Nah, terlihat hilang. Lalu bisa kita cari lagi. Nah, kita semua gini. Kita delete dulu, lalu klik kanan lalu hapus. Hilang. Nah, mungkin bisa kita lihat dulu gimana keadaan tahu tadi. Nah, nolnya pindah ke bawah. Jadi, misalnya do offline. Nah, untuk mail bisa kita gunakan rumus count if. Lalu, kita blok sel C tadi, lalu kita F4-in. F4, lalu koma, kriteria itu diambil. Dan kita tuh mau ambil eh, kategori apa sih di C ini? Di, dimana kita di sini mau cari mail. Langsung aja. Nah, langsung dapat. Langsung aja tarik ke bawah. Nah, ini kita akan cari data yang sama seperti ini. Kita salin, kita tempel. Nah, kita besarin jumlah sama seperti tadi, sama dengan sum lalu blok yang ada. Untuk rata-rata memakai average, lalu blocks, lalu enter. Median menggunakan median, blok lagi, dan untuk nilai terendah yaitu minimum, kita lakukan hal yang sama, begitu juga dengan maksimum yaitu nilai tertinggi. Maaf. Bentar. Dan untuk simpangan baku SD, blok lagi data yang mau diambil, itu kurung enter. Nah, udah ada dua. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu ada education level. Nah, sama seperti tadi, karena di education level, kita akan mengambil ada kategori apa aja sih di sini. Bisa pakai UNIQ lagi. UNIQ, blok, kurung enter. Nah, langsung di sini kita tulis total. Nah, di sini sama kurang lebih sama seperti tadi. Hanya aja ini tuh beda sel gitu, beda kolom. Jadi langsung aja count if. Lalu block education level yang lupa untuk F4 yang artinya itu untuk mengunci. Jadi kita tinggal tarik aja nanti ke bawah. Nggak perlu untuk eh, nulis rumus lagi untuk di masternya.
Lalu kita blok Bacelots ini, lalu enter. Nah, langsung aja ditarik. Nah, karena kita mau cari yang sama kayak tadi, tinggal kita salin, lalu tempel. Sama seperti tadi, sama dengan zoom, blok dari Bacelot sampai 0, set, sama dengan average. eh Bentar teman-teman. Setelah aku pikir-pikir, 0 ini kan udah di bawah. Yang artinya kayak dia udah disisihkan ya. Jadi aku pikir kita bloknya nggak perlu nyampe nolnya. Biar si nilai minimumnya itu nggak mentok di 0 terus. Karena di gender tadi, ini udah ada minimum 0. Jadi untuk selanjutnya aku pikir nolnya nggak perlu diblok lagi. Langsung aja. Nah, di sini median tabok nggak usah sampai nol. Nah, jadi di sini kita dinilai minimumnya nggak mentok dapat nol. Kita bisa dapat, nah, kita bisa dapat 288 sebagai nilai minimum. Lalu maksimum, lalu, nah, ketimpangan baku STD, lalu dot, lalu, nah, lanjut ke kolom keempat. Benar. Nah, sama dengan Unity. Ada apa aja sih kategori di E? Nah, blok, enter. Nah, banyak kan? Ini total. Ini kita gunakan rumus sama seperti tadi, yaitu LCS. Blok ini lalu F4 karena software engineer. Oke, dan langsung aja kita tarik ke bawah. F. Nah, lanjut di sini cuma salin dulu yang tadi. Oke. Hmm. Oke. Nah, di sini. Lalu kita ganti. Nah, rumusnya jangan pusing karena sama seperti tadi. Sama dengan Zoom, eh, kita harus blok. Aku rasa, bentar. Kita kecilin biar nggak susah. Masih cukup banyak sih. Hmm, kita lihat dulu ini yang seberapa. Sama dengan Zoom,
software engineering, ada tuh. Nah, itu titik kurangnya enter. Nah, ini kita besarin. Ya, kita cukup. Nih, kita lihat ini. Nah, di sini kita lihat S2 sampai T193. Kita cukup ingatin itu biar nggak ribet untuk ngeblok. Karena eh, dari aku sendiri itu merasa cukup kesulitan karena tidak ada shortcut yang aku tahu. Jadi bisa kita pakai Excel aja. Berapa tadi? S2 sampai T193. Lalu enter. Benar kan ini S2? Nah, benar. Kemudian, ingat tadi S2 sampai T193. Sama dengan min. Ini 194. Oke, benar. Jadi, nilai minimumnya bukan 0. Jadi, min S2 hingga T193. Enter. Maksimum nilai tertingginya, lalu ini kita pilih, oh ya, S2 sampai T193. Enter. Simpangan baku menggunakan stdr. Lalu ini, 2 sampai T193. Oke, di sini aku udah punya empat ini ya, 4 tabel baru. Nah, di sini aku mau rapihin sedikit dulu data yang ada. Nah, di sini juga mungkin untuk kita tambahin sedikit lagi untuk bagian ini. Nah, ini kita lock semuanya. Terus ini aku mau taruh di tengah. Nah, oke, udah. Untuk ini aku mau kasih warna biru mungkin. Lalu di sini juga aku mau kasih warna mungkin warna pinky. Di sini juga pinky. Ini juga. Dan di sini juga pinky. Lalu untuk jumlah ini, kalau aku mau sedikit bedain ya. Nggak mau warna pink. Itu adalah ininya kita warna. Kok jelek? Oh, sebentar. Kita blok lagi dulu. Kita pilih border. Nah, jadi kelihatan nih. Ada garis-garisnya enggak? Kalau tadi itu kan kelihatan kayak polos banget. Kayak nyatu gitu mereka nih. Eh, I think ini warna ini
Lalu untuk yang ini aku mau ganti jadi warna hijau. Maaf kalau warnanya udah jelek ya, karena aku jujur tidak bisa menggabungkan banyak warna yang cocok gitu, nggak terlalu bisa. Nah, di sini agak tricky ya. Mungkin karena nggak tahu shortcut, cukup sampai sini. Lalu warna yang ini pindahin dulu. Nah, eh, di sini kita ubah jadi warna hijau seperti teman-temannya. Oke, nah datanya udah rapi semua. Udah pakai border, udah di tengah, dan udah ada perbedaan antara judul, kategori, dan jumlah hasil perhitungan. Di sini, langsung aja aku mau buat dua grafik dari data yang ada. Di sini aku mau pilih eh, ini, H mungkin. Kita pakai Ctrl A untuk buat blok. Nah, ini aku mau insert, lalu background. Ini kalau tiga dulu ada yang lain. Nah, ini. Oke, ada tuh. Kita pindahin, kita taruh di sini. Lalu aku mau yang education level, kalau A. Lalu ke start lagi. Ini aku mau coba pakai ini mungkin. Hai. Hmm. Hmm. Sebenarnya mungkin agak cukup sulit ya membacanya. Hmm. Mungkin jangan chart. Eh, jangan chart. Kalau kan. Gimana ya? Gimana tuh? Eh, bagannya ini. Yang ini coba. Atau yang ini apa nih? Ya udah ini aja ya. Ini bisa cukup. Bisa kita. Ah, nah, ini mau. Teman-teman. Nah, udah kita pindahin ke sini. Kita nah, terus oke. Nah, nah, udah selesai. Jadi di sini aku udah menyelesaikan eh data yang tadinya berantakan dengan, dan ditambah dengan menambahkan satu kolom baru. Lalu di sini aku juga udah membuat 4 tabel dari data yang telah diberikan. Lalu dari data yang sudah aku buat itu sudah aku ubah menjadi tabel, yaitu grafik batang dan juga grafik pie atau grafik dengan grafik